لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Alhamdulillah telah kita selesaikan bersama-sama ya, tahapan pertama ya, yakni tahsinut tilawah ya, memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Yang ini memang merupakan satu keniscayaan bagi setiap muslim agar berusaha bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, haqqa tilawatih alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, di surat Al-Baqarah ya, kita sudah diajarkan oleh Allah agar membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan haqqa tilawatih ya. Nah, bagaimana cara membaca Quran dengan benar? Aturannya sudah disampaikan ya oleh para ulama kita ya, dengan tajwid ya, dengan praktek maupun teori ya. Prakteknya benar, teorinya juga memahami mana yang ikhfa, mana yang idhar, mana yang idgham, mana yang gunnah, mana yang panjang, yang pendek ya, mesti difahami semuanya, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimasukkan, digolongkan oleh Allah menjadi ahlul Quran. Allahumma amin. Karena ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh, kama qala Rasul ya, Rasulullah sudah mendeklir orang-orang yang ahlul Quran itu disebut ahlullah. Apa artinya ahlullah? Apa artinya ahlullah? Keluarga Allah, artinya orang yang sangat dekat ya. Ini poin pertama ya, kenapa kita harus mau belajar Al-Quran ya, membaca, berusaha pula untuk memahami maknanya. Dan tentu tahapan yang paling penting adalah mengamalkan isinya, termasuk kita menghafad atau menghafal ya. Hamilul Quran hamilu royatil Islam. Orang yang membawa Quran itu, yang hafal Al-Quran itu adalah orang yang membawa bendera Islam. Hamilu royatil Islam. Subhanallah. Artinya orang yang mengibarkan kebenaran ya. Kebenaran di mana? Di tengah-tengah masyarakat dengan modal Al-Quran. Subhanallah. Jadi tolong ini harus kita nikmati dan kita sampaikan kepada teman-teman dan tetangga ya. Ini jamaah yang non santri sedikit ini ya. Jadi harus sampaikan ya. Kebanyakan santri, mudah-mudahan bisa menjadi contoh santrinya juga. Masyarakat juga yang turut mengaji, sampaikan kepada yang lain bahwa belajar Quran itu nikmat ya. Jangan ditakut-takuti begini, wah nanti kalau salah dosa. Kan sebagian orang kan begitu, nanti kalau kamu salah bacanya dosa. Itu kalau disengaja. Kalau belajar terus salah, dosa enggak bagaimana? Dosa enggak? Ya enggak. Wong belajar, namanya belajar itu ada salahnya. Jadi kalau belajar kemudian salah itu wajar ya. Nah yang nggak wajar nggak pernah salah karena nggak belajar. Ya terang saja nggak pernah belajar, nggak ngalami kesalahan gitu kan. Nah makanya Masya Allah ya, Rasul sudah menggarisbawahi, sudah menjelaskan begitu gamblang, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiromil barara.
Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu kedudukannya Masya Allah, ma'as safaratil kiramil bararah. Safaratil kiramil bararah itu penjelasannya luas ya. Ada yang mengatakan bersama para rasul, ada yang mengatakan bersama para malaikat yang mulia. Ada yang menjelaskan juga, ulama menjelaskan bahwa safaratil kiramil bararah itu adalah malaikat yang membawa wahyu sebelum disampaikan kepada para nabi, itu dibawa oleh safaratul kiramil bararah, kemudian disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada para utusan. Subhanallah. Tapi yang jelas bahwa maknanya adalah sangat mulia kedudukan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajron, kama qala Rasul. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, membaca Qur'an, belajar ya, wa yatata'u bihi, dan dia terbata-bata bacanya, belum lancar atau memang berat secara hilqah, lisannya itu berat membacanya, tapi dia tetap terus mau belajar. Wa huwa alaihi syaqqun, dia berat sekali bacanya itu. Ya, lahu baginya ajroni, dua pahala. Justru yang susah itu dapat 2 pahala. Kalau begitu saya masuk yang susah saja deh gitu. Jangan begitu cara memahaminya, salah lagi antum kalau seperti itu. Oh, kalau begitu supaya dapat pahala saya salah-salahin misalnya bacanya supaya dapat 2 pahala. Salah, bukan begitu maknanya ya. Jadi dua-duanya diberikan porsi sesuai dengan kondisi masing-masing, begitu. Jadi nggak ada ruginya orang yang mau belajar Quran. Masya Allah. Nah, orang yang mendengarkan juga demikian. Ini ada bapak-bapak yang aktif mendengarkan Pak ya, dapat bagian juga Pak ya. Mendengarkan saja itu dapat bagian ya. Kun aliman ya, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Kun, jadilah aliman, orang yang alim, jadi kiai, jadi ulama, jadi ustaz kalau bisa ya, kalau punya kemampuan ya. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan saja, datang ke sini mendengarkan ya. Au muhibban, atau orang yang mencintai, senang sama orang ngaji itu senang. Memang ada orang yang tidak suka sama ngaji, ada nggak Pak? Ada nggak? Orang yang nggak suka sama pengajian ada nggak? Banyak ya. Itu tanda kesesatan berarti. Orang kok nggak suka dengar orang ngaji, itu tanda-tanda bahwa dia sedang tersesat. Kalau orang tersesat harusnya diapain? Dicontrongin begini apa ditarik, ditolong? Hah? Ditolong. Tersesat jalan malah dicontrongin, itu malah parah. Udah sesat ini. Udah mau kecebur, malah antum dorong dari belakang, ya kecebur beneran gitu. Ya. Kalau ada orang mau tersesat, kita apa? Kita apain? Tolong, ditarik. Ayo ikut ngaji. Gitu caranya. Subhanallah ya. Nah, subhanallah. Pokoknya luar biasa nikmatnya ya. Orang yang sudah menjiwai taklim itu pasti akan ketagihan. Kapan dia taklim diadakan lagi? Waktu kita lockdown kan begitu ya. Kok taklim udah lama banget ya? Bahkan kemarin ada salah satu jamaah yang aktif di Masjid Al-Huda itu nanya, Ustaz, kapan pengajian tafsirnya dimulai? Katanya. Itu menandakan bahwa dia rindu. Nah, orang yang parah itu kalau sama sekali nggak merindukan seperti ini, itu tanda-tanda bahwa dia sedang tersesat. Naudzubillah ya. Jangan menjadi orang yang tersesat, karena kita perlu petunjuk. Quran ini menjadi kitabul hidayah. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Laisa laka minal amri syai' hadhil ayah waradat i'tiradun wa hiya fi qissati Uhudin. Ya. Laisa laka minal amri syai', tidak ada sedikit pun ya campur tanganmu ya dalam urusan mereka. Maknanya begini, kita harus paham ya. Ini aja jumlah Mu'taridah di sini ya. Ini di dalam kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kejadian perang Uhud. Wa dzalika lamma kasarat rubaiyatuhu sallallahu alaihi wasallam wa shujja wajhuhu asy-syarif. Qala kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyhim biddam. Ya. Jadi ini terkait dengan apa? Kejadian tatkala Rasulullah gigi Rubaiyah itu gigi setelah gigi seri. Rubaiyah istilahnya ya. Rubaiyah itu adalah gigi, dua gigi setelah gigi seri. Gigi seri mana? Mana gigi seri? Harus paham loh. Kalau nggak bisa paham gigi seri, nggak tahu tajwid nanti antum. Gigi seri itu dua gigi di depan, namanya gigi apa? Seri. Gigi apa? Jawab yang kencang. Gigi apa? Seri gitu. Nanti ditanya, santai ditanya tajwid, ini makhrajnya di mana? Di gigi seri. Gigi seri mana? Nggak tahu. Malu sekali. Ya, itu makhrijul huruf. Gigi seri ini ya, dua atas, dua bawah. Namanya apa? Athana Sanaya. Apa? Sanaya. Nanti dibuka buku tajwidnya. Parah ini. Nggak dibuka buku tajwidnya sih. Sanaya. Apa? Sanaya. Gigi seri. Ya, dua di atas, dua di bawah. Nah, di belakangnya gigi seri itu namanya rubaiyah. Nggak tahu itu bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya apa itu, nggak tahu. Gigi apa namanya? Orang Kudus gigi apa namanya? Gigi ini. Dua setelah gigi seri belakangnya. Istilah Arabnya rubaiyah. Ayo ya, minim kita kan, minim referensi kita. Minim istilah. Kalau Arab ada semuanya. Gigi dua setelah gigi seri namanya apa? Rubaiyah. Kalau yang dua di depan namanya apa? Sanaya. Nah, gigi Rasulullah ya, gigi ini setelah gigi serinya itu rumpal. Itu terjadi pada apa? Terjadi pada perang apa? Perang Uhud. Nah, jadi ternyata Rasulullah juga sempat rumpal giginya. Jadi lamma kasarat rubaiyatuhu sallallahu alaihi wasallam wa syujja wajhu syarif, dan terluka wajah beliau, bahkan berlumuran darah. Nah, makanya kadang-kala kita berpikir begini ya, orang-orang yang belajar ilmu kanuragan, kejadukan gitu ya, itu kadang-kadang kita timbul tanda tanya, itu yang membuat dia kebal itu kira-kira apa? Kalau ya kebal itu pada orang yang mulia, tentu Rasulullah pada saat itu kebal. Betul apa salah? Betul apa salah? Tapi Rasulullah juga kenapa? Kena tombak. Iya. Nah, akhirnya kan bertanya-tanya kita. Jangan-jangan itu dibantu oleh jin. Dibaca nggak mempan segala macam. Berkolaborasi dengan apa? Berkolaborasi dengan apa? Jin. Nah, makanya hati-hati ya, karena Rasulullah juga sempat mengalirkan darahnya, mengalir, bahkan wajahnya ditumpahi darah ya. Syujja wajhu syarif, terluka wajahnya. Kemudian Rasul mengatakan begini, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim biddam. Ya, wajar ya kalau kemudian beliau mengatakan begini, bagaimana mungkin bisa beruntung ya seseorang atau kaum yang melukai wajah nabinya ya dengan apa? Dengan tadi sampai berdarah-darah. Nah, ini keluhan Rasul mengeluh. Wajar enggak seorang nabi
paling mulia, manusia paling mulia di dunia. Siapa? 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 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sempat terluka. Bahkan kasarot, pecah, ya. Jadi gigi di belakang gigi serinya, dalam bahasa Arab namanya apa? Rubaiyah. Apa? Rubaiyah. 4 gigi yang ada di belakang gigi seri, ya. 4 gigi sini, belakang gigi seri, atas bawah. Berarti kalau 4 gigi, ya, sini satu, atas bawah. Insyaallah itu disebut rubaiyah sampai rompal. Terjadi pada perang apa? Perang Uhud. Subhanallah. Jadi kalau kita nggak ngaji nggak bakalan tahu antum. Harus ngaji. Itu. Supaya tahu, oh iya Rasulullah sempat terluka juga ya pada saat perang Uhud. Sampai kemudian beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun, bagaimana seseorang bisa beruntung, seorang yang telah melukai, ya, wajah nabinya. Fanazalah, kemudian turun, ya, ayat ini, laisa laka minal amri syai'un. Inilah hebatnya, karena Rasul adalah seorang pemimpin seluruh dunia, sehingga sedikit seperti ini ditegur oleh Allah. Nah kalau kita ini kan orang biasa, ya, padahal nggak salah itu. Salah nggak kira-kira? Nggak salah, tapi diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada Rasul itu Rasul adalah nggak tahu lagi. Maksum, apa? Maksum artinya apa? Terpelihara dari perbuatan dosa dan kesalahan. Karena langsung dimaksum, diismah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah kalau kita ini maksiat tiap hari dibiarin aja. Nah pembiaran orang melakukan maksiat itu jangan dikira itu baik. Itu bisa jadi itu azab, itu siksa, supaya terus melakukan dosa, nggak ditegur-tegur. Justru orang yang dicintai Allah itu kalau baru mau melenceng dikit apa ditegur. Ya, paham? Insyaallah, ya. Jadi kalau ada orang ahli maksiat kok dibiarkan hidupnya malah lebih kaya raya, jangan heran. Itu bagian dari apa? Istidraj. Dibiarkan terus supaya tambah dalam nanti jahanamnya, siksanya. Justru orang yang ditegur itu malah orang yang dicintai. Kalau orang yang tidak diperhatikan, dibiarkan, itu justru orang yang berbahaya. Begitu, ya. Masya Allah. Wa sujja wajhu asy-syarif, ya. Ai laisa laka ya Muhammad min amri tadbiril ibad syai' wa innama amruhum ilallah, ya. Sesungguhnya, ya, laisa laka, tidaklah engkau wahai Muhammad, ya, yang mengatur urusan hamba, ya, sedikit pun, ya, tidak ada otoritas untuk apa? Mentadbir. Wa innama amruhum ilallah, akan tetapi urusan itu murni, ya, siapa yang ngatur? Allah. Allahu akbar. Ayat ini dalam maknanya, subhanallah, murni. Jadi Rasul itu adalah seorang utusan, beliau melaksanakan perintah Allah sesuai dengan SOP, standar operasional Allah yang menentukan. Itu, masya Allah, ya, ditegur. Jadi laisa laka minal amri syai', saya ulang lagi, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Padahal udah keterlaluan itu kan, udah keterlaluan orang-orang musyrik itu, ya. Ya, pada saat itu perang Uhud, orang kaum musyrikin dipimpin siapa? Khalid bin Walid di antaranya, ya. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, ya, tentu, ya. Nah maka rahasianya coba, ayat ini memang luar biasa, ya, subhanallah, saya merinding dan bergetar rasa dada saya pada ayat ini, ya. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum, ya, atau Allah menerima tobatnya mereka atau Allah menyiksa, ya, mereka, fa innahum dzalimun, karena mereka zalim. Itu urusan Allah.
terbukti, ya, terbukti. Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam enggak? Akhirnya masuk Islam enggak? Jadi pahlawan perang Islam terkemuka. Masya Allah. Ini ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau seandainya setiap Rasulullah dihina oleh orang kemudian melaknat dan orang itu meninggal, jadi meninggal semuanya enggak? Habislah umatnya. Setiap diganggu, mati kamu, laknat kamu. Cara bahasa Jawa, modar kamu, langsung seketika mati. Kalau Rasul bilang gitu, langsung itu mati. Tapi Rasul enggak itu. Rasul malah mendoakan. Nah makanya Islam sampai ke Indonesia. Karena apa? Berkat kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Karena beliau bukan nabi pelaknat. Beliau adalah nabi yang rahmatan lil alamin. Rahmat dan kasih sayangnya itu melingkupi segenap alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pantaslah kalau kemudian kita itu senantiasa bersolawat, ya, qaulan au fi'lan. Ya, qaulan maksudnya kita juga membaca sholawat dengan lisan kita, perilaku kita juga berselawat sesuai dengan sholawat, ya. Artinya apa? Mengikuti jejak langkah baginda kita Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah luar biasa. Makanya saat ketika tadi mutolaah ayat ini, au yatuba alaihim, benar ya ayat ini, ya ayatnya pasti benar lah, nggak ada nggak benarnya, ya. Jadi itu murni urusan Allah, ya, mengatur mereka. Bisa jadi nanti mereka bertobat dan tobatnya diterima, ya, atau diadab karena dia terus tetap dalam kekufuran. Aifallahu maliku amrihim, Allah adalah pemilik urusan mereka. Fa imma ayyuhlikahu, ada kalanya Allah membinasakan mereka, ya, au yuhzimahum, atau Allah membuat mereka terkalahkan, ya, jadi kalah, lari. Au yatuba alaihim, ya, bisa jadi Allah menerima tobat mereka. Insyaallah. In aslam, ya, jika mereka masuk Islam. Dan ini Masya Allah, ya Allah, terbukti. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam, bahkan menjadi panglima perang dalam apa? Dalam barisan kaum muslimin. Itu rahasia Allah. Makanya kita itu ya, kalau ada orang misalnya jahat, ya, atau orang belum bisa kita ajak ngaji, jangan dilaknat, ya, didoakan, ya, didoakan. Nah kecuali dia berbuat misalnya perbuatan dolim yang memang nggak bisa ditolerir, ya, ya perlu ditangani secara serius, ya, ya, ada aturannya, ya. Masya Allah, tidak boleh menjustifikasi orang itu akan tersesat selama-lamanya. Siapa tahu dia bertobat, tobatnya diterima. Nah kita yang merasa mungkin banyak ibadah, kemudian kita terlena, asik dengan apa, merasa bahwa kita sudah nyunah, sudah paling baik, kemudian ada kesombongan itu sangat menyinggung Allah. Bisa jadi akhir kehidupan kita menjadi su'ul khatimah, menjadi berbalik. Naudzubillah min itu rahasia Allah. Karena mengklaim orang segala macam itu bukan hak kita itu. Ya, kita nggak tahu masalahnya. Ya kayak tadi coba perang Uhud, Rasul disakiti seperti itu. Dia tiba-tiba panglima perangnya malah masuk Islam. Tobatnya diterima. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahu akbar, Allah. Ya. Fallahu maliku amrihim fa imma ay yuhlikahum aw yuhzimahum aw yatuba alaihim in aslamu aw yu'adzibahum in asarru 'alal kufri. Atau Allah akan menyiksa mereka. Kapan itu? In asarru 'alal kufri. Kalau mereka terus tetap dalam kekufuran. Siapa seperti tokoh musyrikin yang tetap dalam kekufuran sampai meninggal? Siapa? Sampai mudar siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Ada juga yang tersesat terus sampai meninggal, ada juga yang akhirnya bertaubat. Makanya di sini au yu'adzibahum au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Masyaallah. Coba ayat ini antum hafalkan, tafsirnya juga antum merenungkan. Ya, masyaallah, ini luar biasa ya. Fa innahum dzalimun yastahiqquna al-'adzab. Ya, mereka karena zalim maka berhak menerima siksa. Berhak untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Luar biasa ya ini ya. Kemudian berikutnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, jadi milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau gitu rumah kita milik siapa? Ustaz, rumah kita milik siapa? Mobil kita milik siapa? Ya, milik Allah. Walillahi ma fis samawati. Nah, kenapa ada di rumah kita? Dititip. Nah, makanya konsep ekonomi dalam Islam itu luar biasa. Karena konsepnya adalah semuanya adalah milik Allah. Yang ada di rumah kita termasuk istri kita, anak kita yang sudah beristri, sudah beranak ya, adalah milik Allah. Dititipkan. Ini sering saya ungkap ya, untuk diri saya terutama, biar saya teringat terus untuk jamaah juga semuanya. Kalau namanya titipan ya, itu ada dua hal yang harus dilakukan, wajib. Yang pertama, kalau sudah nerima titipan itu wajib memelihara, jangan sampai rusak. Sama halnya orang nitipin motor ke rumah kita, kita sudah sanggup, Pak titip motor Pak, saya mau ke pulang kampung. Oh iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kan berarti dia sudah nerima itu. Tapi ketika diambil kembali titipan itu, bannya kempes, lampunya mati, bempernya penyok-penyok, rantainya putus. Kira-kira yang dititipin gimana? Yang dititipin gimana kira-kira? Hah? Seneng apa kecewa? Kecewa berat lah. Orang udah titip, udah dia mau dititipin. Mending dari awal nggak usah, saya nggak bisa jaga, misalnya gitu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ketika diambil oleh yang menitipkan, dikasih apa? Ditahan? Dikasihkan apa ditahan? Dikasih. Wajib mengembalikan karena titipan. Jadi gitu. Jadi tenang ini hidup ini, nggak ada orang mukmin, orang muslim itu hatinya nggak tenang, itu nggak ada ceritanya, mesti tenang. Beda sama orang kafir, orang ateis, orang apa itu, banyak sekali mereka yang bergelimangan harta, wah, bermewah-mewah hidupnya, tapi tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan apa? Perbuatan yang nista, bunuh diri. Ada yang disuntik badannya supaya mati karena bosan hidup. Ya, profesor itu, profesor, doktor, ngajar di universitas terkemuka di seluruh dunia. Ya di Inggris, di Amerika, di Australia. Ada itu barusan beberapa tahun yang lalu viral. Alasannya karena bosan hidup. Minta disuntik mati, sama kayak bunuh diri. Nah Islam nggak ada ceritanya. Ya, Masya Allah. Karena Islam itu punya sandaran yang kuat. Ya, seorang mukmin punya sandaran yang kuat. Ya, Masya Allah. Jadi hidupnya ada yang ngatur. Siapa? Allah. Mudabbirul amr, yang ngatur urusan.
Yutabbiru kulla syai', yang mengatur segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Bahkan langitnya, buminya milik Allah. Yaghfiru liman yasha, Allah yang mengampuni kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah juga akan mengadab siapa yang dikehendaki. Kalau melihat ayat ini nih, Masya Allah, kita takut juga nih. Takut juga. Makanya kita itu harus ada rasa takut, harus ada rasa berharap. Ada yang namanya khauf, ada yang namanya roja, ya. Ada namanya radio roja. Radio roja juga ada itu, radio roja, ya. Ya memang ada. Khauf itu rasa takut, rasa khawatir, ya. Kita ini, siapa yang menjamin kita kalau kemudian kita sampai meninggal masih dalam keadaan muslim? Ya tetap aja kita berhusnudzon kepada Allah sih, tapi harus ada rasa kekhawatiran. Ada juga yang namanya roja itu mengharap. Jadi kita ada di tengah-tengah akhirnya, bainal khauf war roja, istilahnya harap-harap cemas. Karena begini, kalau orang itu hanya khauf, hanya ketakutan saja, ini jadi pesimis hidupnya, takut terus, nggak pernah ada harapan. Tapi orang berharap terus sembrono itu, berharap terus, nggak pernah ada takut, pokoknya roja aja berharap terus. Samalnya begini, ada orang disuruh sholat, ya. Pak sholat Pak, ini sudah waktunya. Ustaz, Allah juga maha pemurah, maha tahu bahwa saya sedang repot katanya. Padahal repotnya itu hanya masang terop untuk apa? Untuk acara pengajian misalnya. Masang apa itu? Masang tenda. Saya pernah negur masalahnya. Saya sendiri negur. Waktu itu di Nurul Fikri ada yang masang, masih SD yang lama Pak ya. SD yang lama dulu. Sedang masang apa itu? Tenda, mau ada pengajian lah depan masjid lama itu. Waktu adzan zuhur saya tegur, Pak, mohon maaf Pak, ayo sholat, kita sholat aja. Kan udah pakai celana itu, pakai celana, pakai kaos. Apa jawabannya? Ustaz, Tuhan juga tahu kalau saya repot, Pak, saya diampuni katanya. Semudah itu dia berojak berharap kepada Allah. Ini juga konyol, itu nggak boleh. Saya nggak sholat nggak apa-apa, Allah juga mau tahu saya sedang repot katanya. Jadi repotnya itu seberat apa, kan begitu. Ini namanya orang sembrono, masang tenda aja dianggapnya repot. Kan tinggal wudhu aja udah pakai kaos, udah pakai celana. Ya mungkin kalau kotor-kotor dikit debu ya nggak apa-apa lah, dimakfu lah, karena kerjaannya memang begitu. Makanya harus memahami hukum fikih ya. Ada istilahnya itu umumil balwa kan ya, kalau kita ngaji fikih itu, kalau sudah nggak bisa diantisipasi misalnya, sudah sangat umum itu kotornya itu misalnya, yaitu ada istilahnya ma'fun anhu ya, li umumil balwa ya, kecuali masih bisa dibersihkan, masih bisa di sterilkan. Tapi kalau susah banget ya itu akhirnya jatuhnya ma'fu ya, jadi di ma'fu seperti itu. Jadi tidak ada alasan karena masang tenda terus meninggalkan sholat. Dengan apa? Dengan entengnya mengatakan Allah juga maha tahu, maha kasih. Iya. Terus tinggalin sholat itu, insyaallah. Misalnya baru mules dikit aja perutnya gitu, terus nggak jamaah ke masjid, saya mules misalnya gitu. Padahal masjid dekat ini misalnya, ya masjid dekat misalnya dari pondok ke sini misalnya, mules dikit aja, wah mules ini, Allah juga maha tahu kalau saya mules. Emang tahu sih, tapi ente yang nggak tahu diri kepada Allah, dikasih mules dikit aja nggak ke masjid misalnya, ya karena dekat masjidnya, kecuali kalau jauh ya. Abdullah bin Umi Maktum saja yang buta ya, itu ya ketika minta dispensasi kepada Rasulullah, padahal dia buta, untuk tidak jamaah karena memang tempatnya jauh, mau dikasih izin itu, tapi ketika ditanya engkau dengar azan enggak dari tempatmu, dengar, oh nggak boleh, harus sholat di masjid berjamaah. Itu buta loh. Abdullah bin Umi Maktum itu buta matanya, dan
kita tahu zaman dulu, zaman sekarang aja di Mekah, Madinah itu masih banyak batu-batuan yang memang luar biasa jalannya. Walaupun sudah halus-halus semua sekarang ya, sudah di aspal segala macam. Zaman dulu itu. Nah kalau kita kemudian tinggal melangkah atau katakanlah sekilo aja, 1 kilo aja, kemudian kita alasan karena itu, hati-hati ya, bisa jadi itu karena malas. Kalau malas, antum harus baca di juz 5 itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Oh, ayatnya ada di halaman terakhir juz 5 itu ya. Jadi orang munafik itu atau orang yang kena penyakit munafik itu kalau datang waktu sholat dia malah merasa malas. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Dia lakukan tapi dengan bermalas-malasan, tidak semangat. Hendaknya kan semangat mau ketemu sama kekasihnya, ketemu Allah. Harusnya semangat, bukan malah malas-malasan. Ya, kemudian wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Harus ingat ini juga. Harus ingat juga wallahu syadidul iqab, azizun dzuntiqam. Allah juga sangat keras siksaannya, sangat keras hukumannya. Jangan hanya membaca ghafurur rahim saja. Ya, syadidul iqab dibaca, azizun dzuntiqam dibaca, ya, adzabun alim dibaca, ghafurur rahim juga dibaca, jadi seimbang. Gitu, dari balance hidup itu, ya. Tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi tengah-tengah, mutawasit, tengah-tengah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi 2 ayat ini kalau antum pandai mengarang buku sudah jadi 1 buku ini harusnya. 2 ayat ini 1 buku. Siapa yang pandai bikin buku silakan bikin buku 2 ayat ini, beri judul ya, terserah judulnya yang sesuai aja. Jadilah 1 buku bermanfaat. Kalau antum punya kemampuan untuk menulis, coba-coba saja ya, tulis ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca tadi ya, hidangan yang paling lezat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita santap bersama-sama, mudah-mudahan memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.